Nomor 11. Ibu mempunyai tepung 13/9. Tepung itu dipakai untuk membuat roti 5/9. Artinya, tepung itu akan berkurang. 13/9 dikurang 5/9. Ternyata penyebutnya sudah sama. Kita tinggal kurangkan. 13 kurang 5 sama dengan 8/9. 12. Nama lain untuk pecahan 3/8. Kuncinya adalah kita harus mengalihkan dengan angka yang sama. Kita coba kalikan dengan 2. Ingat, kuncinya adalah atas dan bawah harus sama. 3/2, 3 kali 2, 6. 8 kali 2, 16. Apakah ada jawabannya? Tidak ada. Kita coba lagi. Kalikan 3. 3 kali 3, 9. 8 kali 3, 24. Apakah ada jawabannya? Tidak ada. 3/8. Sekarang kita kalikan 4. 3 kali 4, 12. 8 kali 4, 32. Apakah sekarang ada jawabannya? Ya. Jawabannya A. 13. Pecahan yang nilainya terbesar. Kali ini semua pembilangnya sama, 1. Pecahan itu dapat disebut juga dengan pembagian. Kita akan lihat langsung 2 dan 5. 1 dibagi 2 dengan 1 dibagi 5. Mana yang lebih besar? 1/2. 14. Sule mendapat kue 3/5. Sule 3/5. Aziz 2/3. Mana yang kita bandingkan sekarang? Untuk membandingkan dua pecahan yang beda pembilang ataupun penyebut, kita kalikan silang. Ke atas, 5 ini pindah ke atas, kali 2 sama dengan 10. 3 yang di sini kita pindahkan ke sini, kali 3 sama dengan 9. Sehingga 9 dan 10. Mana tandanya? Ya, seperti ini. Jadi, kita tulis ulang. Ini dalam coret-coretan. 3/5 dengan 2/3 tandanya juga sama seperti ini. Artinya apa? C. Kue Aziz yang lebih besar. Bentuk sederhana dari 12/20. 12/20. Cara menyederhanakannya adalah dengan membaginya. Supaya mudah, kita akan bagi kecil-kecil, panjang tidak apa. 12 bagi 2, 6. 20 bagi 2, 10. Ingat sekali lagi, kuncinya adalah pembagiannya harus sama. Apakah bisa dibagi lagi? Apakah bisa dibagi 3? 6 bagi 3 bisa. 10 dibagi 3 tidak bisa. Kita coba bagi dengan 2. 6 bagi 2 bisa. 10 bagi 2 juga bisa. 3/5. Apakah bisa kita bagi lagi? Tidak ada. Maka demikian jawabannya adalah 3/5. Nama lain pecahan
2/3. 2/3. Intinya adalah atas dan bawah harus sama. Atas kali 2, bawah kali 2. 4/6. Apakah ada jawabannya? Oh, ada. Kita beruntung hanya dengan mengalihkan sekali ketemu jawabannya. 17. Pecahan desimal. Desimal itu berarti semua dalam bentuk 10, 100, dan seterusnya. Kalau dalam pecahan berarti per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. 13/5, maka pertama kali kita harus jadikan per 10. Jika bisa. Kalau tidak bisa per 10, per 100 atau per 1000. 13/5. Apakah 5 bisa jadi 10? Bisa dikalikan 2. Maka yang atas juga kali 2. Sama dengan 26. Langkah kedua. Untuk per 10 artinya adalah satu angka di belakang koma. Maka kita akan coba buat komanya dulu di sini. Hanya boleh ada satu angka di belakang koma. Kita tuliskan, kita pindahkan dari angka yang belakang dulu. 6 di belakang, 2-nya berarti di depan koma. 2,6. Untuk penjumlahan desimal. Penjumlahan desimal, kita tinggal menjumlahkan dan mengurangkan biasa. 0,5, 1,83. Yang harus diperhatikan, koma di sini yang harus sejajar. Jika ada bagian angka yang tidak punya pasangan, tidak punya kawan, kita tambahkan saja angka 0 untuk membantu. Sudah, 0 ditambah 3 sama dengan 3. 5 ditambah 8 sama dengan 13. Tulis 3, simpan 1. Komanya kita turunkan. 1 tambah 0 tambah 1 sama dengan 2. Nomor 19. 0,6 dalam pecahan biasa. 0,6 itu ada berapa angka di belakang koma? Satu angka di belakang koma. Artinya, tadi sudah disebutkan, kalau satu angka di belakang koma itu per 10. Jadi, 0,6 ini menjadi, kita tulis angkanya utuh 6/10. Apakah ada dalam pilihan? Tidak ada. Berarti ingat, kerjakan, sederhanakan. Kita sederhanakan. 6/10 kita sederhanakan dengan dibagi. Atas dibagi dengan 2, bawah dengan 2. Apakah selalu dengan 2? Tidak. Bagi berapapun angkanya, yang penting dibagi angka yang sama. Jika bisa dibagi 10, silahkan bagi 10. Tapi pada soal ini, kita hanya bisa membaginya dengan 2. Nah, bagi 2, 3. Dan 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 3/5. Ingat sekali lagi, kerjakan. Lalu sederhanakan. Oke, kita bahas nomor yang terakhir. 0,5 ditambah 1/2. Ada dua cara. 0,5 ditambah 1/2. Kita bisa jadikan desimal dua-duanya.
1/2 jadi desimal berarti harus jadi per 10. Apakah bisa per 10? Bisa, dikali 5. Maka atas kali 5 sama dengan 5. 5/10 berarti satu angka belakang koma. Kita tulis dari belakang 5. 0. Ternyata 1/2 itu juga 0,5. 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 1,0. 1,0 ya 1. B. Atau cara yang kedua, 0,5 ditambah 1/2, kita bisa jadikan semuanya pecahan biasa. 0,5 ada berapa angka di belakang koma? 1. Artinya 5/10. Satu angka belakang koma berarti per 10. Kita sederhanakan. Dibagi berapa? Bagi 5. Sama dengan 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. 0,5 tambah 1/2 berarti 1/2 tambah 1/2. Setengah tambah setengah, 1. Terbukti bahwa apapun cara yang kamu pakai, kalau prosesnya benar, jawabannya juga pasti benar. Demikian pembahasan soal ulangan yang kedua kali ini. Jika kamu masih kesulitan, silahkan diulang lagi videonya. Dan jika kamu masih juga kesulitan, kamu bisa tanyakan langsung ke guru di kelasmu.